Tapi kalau konten-konten isinya hoax semua, ya nggak heran Pak. Kita bukan membantu untuk meningkatkan IQ masyarakat Indonesia, malah kita menurunkan. Nah, ini yang harus kita ambil hikmahnya. Jadi kalau buat saya pribadi, lebih baik Pak, kita harus membuat suatu ini ya, program pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Karena itu lebih urgent Pak, dibandingkan misalnya pendidikan cara membuat konten. Nah, mungkin seperti itu Pak. Jadi diambil yang generalnya aja ya, yang Yang maksudnya general aja. kategori karakter, etika dan sebagainya itu untuk semua hal. Iya. Ya. Tapi gini, terlepas dari masalah karakter tadi, kan ada juga orang yang misalnya mungkin dia karakternya baik, tapi karena dia nggak tahu cara atau ilmu yang untuk membuat konten yang benar gitu ya, dari segi kaidah-kaidah jurnalistik atau jurnalisme, maka dia juga bisa melakukan kesalahan itu. Nah, apakah di sekolah, gini, kalau di kampus ada lah gitu ya, di kampus atau jurusan jurnalistik pasti ada. Tapi kan nggak semua orang ataupun yang suka bikin konten, bahkan influencer sekalipun, mau kuliah di jurusan jurnalisme atau jurnalistik gitu kan. Nah, apakah ini jadikan saja pelajaran wajib di SD atau SMP atau SMA, karena mereka dari SD aja udah banyak yang suka bikin konten gitu. Karena apa? Karena walaupun niatnya baik, tapi karena dia melakukan kesalahan dalam kaidah jurnalistik, kan itu juga nanti bisa fatal akibatnya. Kalau saya sih bukan masalah si influencer ini bikin konten tentang kebakaran Pak ya. Tetapi ketika ditegur sama yang punya rumah, kenapa kita kesannya itu cuek? Malah kayak abai dengan teguran. Seharusnya kan kita sadar Pak, pas kita ditegur ya sudah kita minta maaf aja. Emang salah gitu? Emang kita terlalu tinggi ego kita sampai-sampai kita nggak mau minta maaf. Inilah Pak yang kadang lucu gitu ya. Kita lihat aja deh contohnya, misalnya cara kita mengantri ya. Kita senengnya kan kalau di jalanan gimana Pak? Suka nggak sabaran ya. Nyelak gitu. Nyelak. Kita padahal udah punya jalur sendiri nih, karena kita pengen buru-buru, kita akhirnya nyelak jalurnya orang lain. Ini saya sudah nggak beretika Pak. Nah, akhirnya kan tercermin dari kebanyakan masyarakat kita. Pas ditegur, sok cuek, malah marah. Aneh kan? Malah galakan dia gitu kan. Ini kan sangat lucu gitu Pak. Mungkin akhirnya nama Indonesia di luar negeri itu akhirnya jadi jelek Pak. Oh ini orang Indonesia tuh aslinya. Katanya budaya timur. Budaya timur kok begini, nggak punya etika. Kan nggak enak Pak didengarnya. Nah seharusnya Pak, kalau saya sih bukan masalah ini Pak ya, kita bikin kontennya. Yang penting kita tahu cara beretika. Pas orang negur, kita harus sadar diri. Orang negur ini kan pasti punya alasan. Kenapa nih? Kok gue ditegur? Oh, gue bikin konten gak izin sama yang punya rumah. Ya sudah, minta maaf aja. Kalau misalnya dia tetap mengusir kita, ya udah kita pergi. Emang salah gitu Pak? Pas kita diusir kita pergi. Wong itu bukan rumah kita yang kebakaran, itu rumah orang. Nah di sini Pak maksud saya. Jadi bukan masalah kita bikin kontennya, tetapi kita tahu cara beretika. Kita tahu adab. Nah, di sini pentingnya Pak, ya, adab sebelum ilmu Pak. Nah, makanya kalau kita merasa ilmu kita udah tinggi, ya, kita udah S1, S2, S3, kita nggak punya adab Pak, langsung jadi 0 Pak, jadi 0. Nah, itu maksudnya Pak. Jadi bukan masalah kita bikin kontennya Pak, tetapi kita nggak tahu adab, itu yang paling penting Pak. Ya berarti ini harus dimasukkan ke sekolah-sekolah ya, kalau misalnya kita ingin mendidik masyarakat nih ya. Iya. Ini harus dijadikan suatu pendidikan yang wajib gitu kan. Pendidikan karakter Pak. Sebagaimana wajibnya pelajaran biasa kayak matematika. Pendidikan akademis, iya. Nah ini juga berarti masukan juga buat Menteri Pendidikan yang baru nih Pak. Jangan gebrakannya cuma ya UN diadakan lagi. Ya itu nggak ada mutunya. Yuk besok ganti menteri lagi, UN nggak ada lagi. Jadi cuma masalah UN ada nggak ada, cuma masalah berubah dari kurikulum 13 jadi kurikulum merdeka, nanti berubah lagi kurikulum 2026 atau apa. Bukan Pak, jadi kurikulum nggak merdeka Pak. Nah itu jadi
harusnya hal-hal yang mendasar seperti inilah yang dipikirkan oleh orang-orang atau mungkin lembaga yang memang diamanahkan atau memang bertujuan untuk mendidik masyarakat, ya entah sekolah atau lembaga pendidikan tinggi, bahkan pendidikan nasional, lembaga kementerian pendidikan sekalipun gitu kan. Itu berarti hal-hal yang harus dipikirkan sampai sejauh itu dipikirkan sama menterinya. Ya jadi tahu. Di dunia pendidikan kita tuh nggak jelas Pak arahnya kemana. Karena setiap ganti menteri, ganti kurikulum. Jadi bukannya kita memikirkan bagaimana nih cara untuk mencerdaskan bangsa ini. Tetapi kita hanya sekedar proyek mercusuar Pak. Kita hanya sekedar pencitraan. Nah ini masalahnya. Sedangkan masyarakat ini sangat membutuhkan sekali Pak pendidikan yang berkualitas. Tapi hal ini nggak pernah dipenuhi. Nah akhirnya kan ya siapapun yang jadi menteri pendidikan sama aja Pak. Jadi kalau saya sih hal ini menjadi bahan lucuan Pak, kalau buat saya pribadi ya, karena saya di dunia pendidikan sudah cukup lama. Nah makanya Pak, kalau misalnya pemerintah tetap abai dengan dunia pendidikan, ya sudah Pak, kita sebagai masyarakat harus bisa mengedukasi diri kita sendiri. Yang paling penting kita mau memberikan pendidikan karakter di rumah masing-masing. Terutama oleh orang tua kepada anak-anaknya. Karena kalau kita berharap sama pemerintah, Pak, mau sampai kapan, Pak? Kita berharapnya. Sampai anak kita dewasa. Terlambat ya? Udah telat banget, Pak. Padahal namanya pendidikan karakter, Pak, itu lebih harus diutamakan dibandingkan pendidikan-pendidikan yang lain. Bisa kayak matematika, kimia, biologi, fisika, itu sebenarnya gampang, Pak. Kalau kita mau belajar hal kayak gituan, ya apalagi ada ChatGPT lah. Ya ada AI. Kita mau nanya apa aja ke AI, AI bisa jawab, Pak. Tetapi, Pak, pendidikan karakter, misalnya karakter kita jelek nih, emang AI bisa negur kita gitu? Nggak bisa, Pak. Nah, berarti kan pendidikan karakter ini memang harus ditanamkan, Pak, sejak usia dini. Karena usia dini itu adalah pembentukan karakter yang paling utama. Karena semakin anak kita besar, semakin anak kita dewasa, itu karakternya sudah terbentuk, Pak. Jadi sudah nggak bisa diapa-apakan lagi. Ya bukannya mustahil ya, tapi akan jauh semakin sulit, Pak. Nah, di sini makanya saya berharap, kalau kita kemarin dipertontonkan, Pak ya, dengan cara influencer yang mohon maaf, Pak ya, tidak bisa memberikan suatu suri toladan yang baik, ya sudahlah, ini jadi pengingat atau malahan peringatan bagi masyarakat. Jangan sampai hal ini terulang lagi, Pak. Nah, jadi pentingnya bagi para orang tua itu harus mau, Pak, mendidik karakter anak-anaknya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi, Pak? Memangnya ini, Pak, guru-guru di sekolah, anak-anak kita peduli gitu dengan karakter anak kita? Nah ini Pak, jadi PR-nya itu sebenarnya sangat rumit, tapi ya mau bagaimana lagi, ya? Ya lihat aja, Pak. Iya, Pak, boleh buat, Pak. Lihat aja bangsa Jepang, Pak. Kenapa sih bangsa Jepang itu ini disiplin, ya, sangat menjaga kebersihan? Emangnya ujuk-ujuk, Pak, mereka seperti itu? Mereka kan sudah diajarkan, Pak, mengenai pendidikan karakter itu sejak usia dini. Bayangin, Pak, saya nonton di YouTube tuh, anak-anak usia dini di Jepang, Pak, itu sudah diwajibkan, Pak. Misalnya ke sekolah, bawa alat-alat ini, kebersihan, terus mereka bersihin WC di sekolah, Pak. Ya, ini kan betapa luar biasa. Jadi, saya lihat gitu, mereka lebih fokus ke Kalistung misalnya. Karena mereka tahu, pendidikan karakter itu lebih utama, Pak, dibandingkan pendidikan akademis. Nah, tetapi kan di Indonesia ini dibalik, Pak. Pendidikan akademis lebih diutamakan. Ya makanya nggak heran gitu Pak. Banyak hal-hal yang istilahnya membuat kita mengelus dada. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Nah ini Pak, maksud saya, kalau kita misalnya kagum dengan, contoh aja Pak ya, bangsa Jepang. Bagaimana mereka tuh sangat menghargai kebersihan, bagaimana mereka sangat menghargai disiplin, orang-orangnya itu benar-benar tahu cara mengantri. Ya kita pelajari lah, bagaimana sih
orang-orang Jepang ini cara mendidik masyarakatnya kan gampang Pak, di YouTube banyak. Tapi masalahnya kita mau meniru mereka nggak? Atau kita hanya sekedar kagum aja gitu Pak. Wih gila, bangsa Jepang keren juga gitu ya. Beda banget nih sama bangsa Konoha. Nah, masa mau kayak begitu terus Pak? Nah, jadi sebenarnya simpel Pak. Kalau memang pemerintah abai, ya sudah, peran ini kita ambil Pak, oleh para orang tua. Jadi, kalau menurut saya seperti itu Pak. Baik, ya, sepertinya waktu sudah membatasi Pak. Ya, ini sangat menarik Pak ya. Ini sebenarnya suatu polemik yang kalau kita biarkan, ini akan menjadi PR yang semakin sulit Pak kita selesaikan. Nah, jadi kita sebagai orang tua itu harus mau ikut serta Pak dalam mendidik anak-anak kita. Jangan kita serahkan pendidikan anak-anak ini hanya kepada sekolah 100% Pak. Apalagi sekolah nggak mendidik karakter. Nah, akhirnya ketika anak-anak kita ini pas dewasanya bermasalah, ya sudah. Orang tua lagi Pak yang kena imbasnya. Dan semoga nih kejadian di Los Angeles ini sebenarnya kejadian yang memalukan bangsa Indonesia ini nggak terulang lagi gitu Pak. Oke, mungkin itu saja Sobat Beyond Education. Semoga apa yang kita perbincangkan dari awal hingga akhir teman-teman bisa memetik suatu pembelajarannya. Karena ya memang kadang kita bisa memetik suatu pembelajaran kalau adanya musibah dulu. Nah, tetapi nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat. Insya Allah, apapun yang terjadi di hadapan kita, kita bisa memetik sesuatu yang bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.